Mari kita sambung cerita ini. Perjalanan dimensi waktu sang jenius. Bab 878. Rizka tiba-tiba menoleh dan memandang Wira. Lalu berucap dengan ekspresi serius. Oh, iya. Kamu harus berhati-hati dengan seseorang di kerajaan Monoma. Siapa? Tanya Wira yang agak terkejut. Dia tidak menyangka Rizka bisa mengingatkan dirinya. Rizka ragu-ragu sejenak. Lalu berkata dengan serius. Komandan kerajaan Monoma. Resvan Silas. Dia sering berhubungan dengan keluarga Juwanto. Walaupun aku dan kakakku nggak akan membunuhmu, bisa saja Resvan akan bertindak. Dia mungkin nggak akan melewatkan kesempatan bagus seperti ini untuk membunuhmu. Rizka melanjutkan. Takutnya, kami nggak bisa membantumu dalam hal ini. Kamu sendiri harus hati-hati dan hanya ini yang bisa aku sampaikan. Mendengar Rizka yang berusaha mengingatkannya, Wira merasa terharu. Wira tersenyum dan mengangguk. Lalu menyahut, terima kasih karena kamu bersedia mengingatkanku. Tenang saja, aku pasti akan membantu kalian menyelesaikan masalah ini. Nanti kita baru bahas lagi kalau kamu berhasil bertahan hidup. Kalau enggak, semua hanya omong kosong, ujar Rizka. Setelah itu, dia langsung menarik kuda Wira dan menungganginya. Rizka menggenggam tali kuda, lalu berujar sembari menatap Wira dengan ekspresi arogan. Sekarang kudamu menjadi milikku. Ha, seru Wira. Dia tertegun sejenak, lalu tersenyum getir dan berucap. Jadi, bagaimana caranya kami melanjutkan perjalanan? Rizka mendengus dan membentak. Aku nggak peduli. Siapa suruh kamu membunuh kudaku? Selesai bicara, Rizka langsung berbalik dan meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Danu terlihat khawatir. Dia menatap Wira dan bertanya dengan ragu-ragu. Kak Wira, menurutmu, apa omongan wanita ini bisa dipercaya? Wira tersenyum, lalu bertanya balik sambil memandang Danu. Bagaimana menurutmu? Danu menggeleng dan menjawab dengan serius. Aku nggak yakin. Bagaimanapun, kita baru mengenalnya. Lagi pula, dia itu adik kandung Raja Monoma. Nggak ada yang tahu pemikiran mereka sesungguhnya. Entah dia berniat menjebak kita atau benar-benar mempercayai kita. Semuanya belum jelas. Mendengar jawaban Danu, Wira tersenyum dan menimpali. Menurutmu, bagaimana dengan keluarga raja? Raut wajah Danu berubah drastis sesudah mendengar ucapan Wira. Danu menyahut. Aku nggak berani berkomentar tentang urusan istana. Ekspresi Wira menjadi serius. Dia terdiam sejenak, lalu berujar. Nggak ada satupun raja yang terima kalau diganggu orang lain. Apalagi orang yang membunuh ayahnya. Danu mengangguk setelah mendengar perkataan Wira. Dia setuju dengan pendapat Wira. Kemudian, Danu bertanya, jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita istirahat dulu di dekat sini satu malam. Besok pagi, kita baru melanjutkan perjalanan, sahut Wira. Danu mengangguk. Lalu mereka berdua menunggangi seekor kuda dan bergegas mencari tempat istirahat. Tak lama kemudian, mereka melihat tempat yang cukup ramai. Wira berseru, ayo, kita ke sana. Pada saat yang sama, Rizka memacu kudanya kembali ke ibu kota kerajaan. Di perjalanan, banyak pelayan yang memberi hormat kepada Rizka. Bab 879. Rizka langsung mendatangi istana Raja Monoma. Begitu sampai, Rizka mendengar suara tawa wanita dan alunan musik. Rizka berjalan masuk. Dia melihat kakaknya sedang meminum arak sambil menikmati wanita cantik yang menari di depannya. Taufik yang melihat kedatangan Rizka langsung melambaikan tangan kepada para wanita cantik sembari berujar, kalian keluar dulu. Baik, sahut wanita-wanita cantik itu. Mereka segera keluar, lalu menutup pintu sebelum pergi. Taufik tertawa dan bertanya seraya memandang Rizka. Apa kamu sudah bertemu dengan dia? Rizka mengangguk dan menyahut, apa yang dia bicarakan denganmu? Tanya Taufik dengan acuh tak acuh. Namun, sebenarnya dia sangat memedulikan jawaban Rizka. Banyak hal yang dia bicarakan. Dia bilang dia akan membantu kita untuk mempertahankan kedudukan. Dia juga menyuruh kita menjauhi keluarga Juwanto, ucap Rizka. Rizka berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan ekspresi serius. Dia bilang, keluarga Juwanto nggak mungkin begitu baik. Kalau berhasil menguasai kerajaan Nuala, keluarga Juwanto pasti akan memusnahkan kerajaan Monoma terlebih dulu.
Bagaimanapun, mereka merebut kekuasaan kerajaan Nuala dengan cara yang licik. Jadi, keluarga Juwanto pasti akan menghabisi kita dulu supaya nanti mereka nggak dikritik oleh orang-orang. Rizka melanjutkan, Kak, aku rasa omongan Wira memang benar. Keluarga Juwanto memakai cara kotor untuk menguasai kerajaan Nuala. Kalau kita benar-benar diserang balik oleh keluarga Juwanto, kita pasti nggak akan mampu melawan. Taufik meletakkan cangkir teh di atas meja sesudah mendengar ucapan Rizka. Taufik tampak terkejut, lalu mendesah dan berkata, aku sudah pernah bilang, Wira sangat pintar. Ternyata sesuai dugaanku, kalau bisa bicara seperti ini, berarti Wira sudah tahu semuanya. Taufik tersenyum dan melanjutkan perkataannya dengan penuh percaya diri. Kelihatannya, strategi kita sudah benar. Kita bisa mengandalkan kekuatan Wira untuk melepaskan diri dari keluarga Juwanto. Tapi, Rizka menjadi gugup. Dia memandang Taufik seraya berbisik. Hubungan Resvan dan keluarga Juwanto sangat dekat. Kalau Resvan menghabisi Wira, bagaimana? Rizka tahu bahwa kemampuan Resvan sangat hebat. Dia sendiri bisa melawan musuh dalam jumlah banyak. Resvan juga mempunyai banyak pasukan. Jadi, bagi Resvan, membunuh Wira adalah hal yang sangat mudah. Rizka tidak tahu seberapa hebat kemampuan Wira. Kemampuan pengawal yang mendampingi Wira juga tidak bisa menandingi Rizka. Jika tadi Rizka berniat membunuh Wira dan Danu, mereka berdua pasti langsung mati. Rizka dan kakaknya memang berharap Wira bisa membantu mereka. Tetapi apa Wira sanggup bertahan hidup? Kamu nggak usah khawatir, kata Taufik. Dia menyipitkan mata seraya mengelus dagunya. Lalu melanjutkan, kita juga nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau Wira nggak bisa menyelesaikan masalah sepele seperti ini, atas dasar apa kita percaya Wira bisa membantu kita melepaskan diri dari keluarga Juwanto? Kita memang bisa membantunya. Tapi kalau Resvan tahu hal ini, dia pasti akan menjadi was-was kepada kita. Bagaimanapun, tindakan kita nggak boleh terlalu mencolok. Wira ini sangat cerdas. Seharusnya dia tahu caranya melindungi diri sendiri dalam situasi seperti itu. Kita juga nggak usah terlalu cemas. Kita hanya cukup mengawasi situasinya. Lanjut Taufik. Rizka mengangguk setelah mendengar penjelasan Taufik. Dia sependapat dengan kakaknya. Rizka menimpali. Kalau begitu, kita lihat apa yang dilakukan Wira selanjutnya. Bab 880. Wira dan Danu sampai di tempat permukiman sebuah suku yang bernama suku Taiga. Penduduknya banyak dan ada tenda tersebar di mana-mana. Ada juga banyak penjaga yang berjaga di pintu masuk permukiman. Wira dan Danu hendak masuk ke dalam. Tetapi beberapa orang langsung menghampiri mereka dengan membawa tombak dan ekspresi serius di wajah mereka. Mereka memandang Wira dan Danu dengan garang. Lalu tiba-tiba menodongkan tombak mereka ke arah keduanya seraya bertanya dengan ekspresi serius. Siapa kalian dan apa tujuan kalian ke sini? Dengan sekilas pandang, para penjaga ini tahu bahwa Wira dan Danu bukan penduduk setempat. Gaya berbusana dan aura mereka saja jauh berbeda. Danu buru-buru maju melindungi Wira dengan waspada. Dia berusaha mencegah sekelompok orang ini tiba-tiba bertindak gegabah dan melukai Wira. Jika demikian, situasi akan jadi merepotkan. Sementara itu, Wira tersenyum sopan dan berkata, halo, kami dari Kerajaan Nuala. Aku adalah duta Kerajaan Nuala. Kami kebetulan melewati tempat ini dan ingin membeli kuda. Orang Kerajaan Nuala, para penjaga itu saling memandang. Kemudian, salah satu dari mereka bergumam dengan suara rendah. Gimana kalau kita laporkan masalah ini pada Pak Iskandar? Ya, kita nggak bisa mengambil keputusan dalam hal semacam ini tanpa izin. Begini saja, kamu tunggu di sini. Aku panggil Pak Iskandar ke sini, sahut penjaga lainnya. Setelah mengatakan itu, dia segera pergi dari situ. Tidak lama kemudian, dari kejauhan terlihat seorang pria tua dengan senyuman ramah di wajahnya tengah berjalan ke arah mereka dengan cepat. Dia adalah Iskandar, sang kepala suku. Ada dua pria lain yang mengikuti pria tua itu. Mereka adalah tetua pertama dan tetua kedua suku Taiga yang masing-masing bernama Tikta dan Ucok. Ekspresi mereka saat memandang Wira dan Danu tampak sangat serius dan diselubungi kecurigaan. Begitu ketiga orang itu tiba di hadapan Wira dan Danu, Tikta langsung menunjuk ke arah Wira dan Danu sambil berseru,
tangkap dua bajingan dari kerajaan Nuala ini. Dalam sekejap, banyak penjaga segera mengepung Wira dan Danu dengan tombak teracung di tangan mereka. Mereka menatap Wira dan Danu dengan garang, seolah-olah mereka siap menghabisi keduanya begitu diberi perintah. Tunggu sebentar, ujar Iskandar dengan ekspresi serius. Pak Iskandar, kedua orang ini dari kerajaan Nuala. Salah satunya juga pejabat tinggi kerajaan Nuala. Mereka sudah beberapa kali memprovokasi kerajaan Monoma dan membunuh banyak anggota suku kita, seru Tikta. Tikta menggertakkan giginya, lalu melanjutkan dengan raut muram. Orang seperti ini harus segera dibunuh setelah ditangkap. Kenapa Pak Iskandar menghentikanku? Sudah menjadi aturan untuk nggak membunuh duta saat dua negara sedang bertikai. Iskandar berkata dengan ekspresi serius. Lagi pula, saat ini hubungan kerajaan Nuala dan kerajaan Monoma sedang tegang. Kalau kamu membunuhnya, kamu hanya akan memicu perang antara kedua negara. Kemudian, Iskandar menoleh pada Wira dan berkata, dengan sopan, Tuan, aku benar-benar minta maaf. Namaku Iskandar, kepala suku di sini. Sebetulnya kami nggak ingin berperang dengan kerajaan Nuala. Jumlah pria di suku kami sangat sedikit. Begitu perang pecah, rakyat akan menderita dan darah tertumpah di mana-mana. Tikta sangat marah, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa selain memelototi Wira dengan raut muram. Wira segera maju dan membungkuk pelan pada Iskandar. Kemudian, dia berkata dengan sopan, Halo, Pak Iskandar, aku datang untuk membantu kalian. Akan kupastikan perang gak akan berkobar. Iskandar tampak lega mendengarnya. Dia memandang Wira dengan ramah dan mengangguk. Pada saat yang sama, Resvan yang sedang berpesta pora di dalam rumahnya tiba-tiba menerima surat rahasia. Di dalam surat itu, tertulis lokasi Wira berada sekarang. Resvan memicingkan mata dan mendengus dingin. Lalu, berkata, Wira pergi ke tempat permukiman suku Taiga. Orang kepercayaan Resvan yang berada di samping tertawa dan berkata, apa dia kira dia bakal aman setelah sampai di permukiman suku Taiga? Kita justru bisa membunuhnya dengan mudah. Komandan, haruskah kita mengatur seseorang untuk membunuh Wira? Resvan menggelengkan kepalanya dan berkata, dasar bodoh. Duta nggak boleh dibunuh saat kedua negara sedang bertikai. Kalau kita langsung membunuh Wira, itu bakal memicu peperangan antara kerajaan Monoma dan kerajaan Nuala. Orang kepercayaan Resvan itu langsung kebingungan. Dia memandang sang komandan dengan gugup, lalu bertanya dengan suara rendah, Komandan, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Bab 881, Keluarga Juwanto menyuruh kita untuk bertindak. Kalau kita nggak segera membunuh orang ini, bagaimana kita harus menjelaskannya pada mereka? Tanya orang kepercayaan Resvan itu lagi. Resvan tersenyum tipis, lalu berkata dengan ekspresi serius, mudah saja. Kita jebak Wira dan biarkan orang lain yang membunuhnya. Kalau dia mati di tangan orang lain, itu nggak ada hubungannya dengan kita. Mendengar ini, orang kepercayaannya langsung mengangguk penuh semangat seraya berkata, Komandan memang hebat. Strategi ini sungguh luar biasa. Sebagai tanggapan, Resvan hanya tertawa dingin. Dia mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Lalu menggumam, Wira, kamu ketiban sial karena bertemu denganku. Malam itu, Wira dan Iskandar minum-minum dan mengobrol di tenda Iskandar. Tuan Wira, biarpun masih sangat muda, kamu bisa menjadi utusan ke kerajaan Monoma. Kamu pasti bukan orang biasa. Aku kagum, ujar Iskandar sambil tertawa dan bersulang dengan Wira. Wira juga tersenyum dan berkata, aku nggak sehebat itu. Tapi, jangan khawatir, tujuanku ke sini adalah agar kedua negara nggak perlu berperang. Iskandar berkata, baguslah, perang hanya akan membuat rakyat menderita. Nggak ada pemenang atau pecundang dalam peperangan. Yang ada hanya gunungan mayat dan lautan darah. Khususnya kami, rakyat miskin, akan makin menderita. Wira juga memahami kebenaran ini. Begitu perang meletus, tidak ada yang tidak menanggung dampaknya. Baik itu pihak yang menang dan kalah. Pak Iskandar sangat bijaksana dan peduli pada orang-orang suku. Aku kagum, ujar Wira sambil menangkupkan tinjunya dan tertawa. Hahaha, aku hanya peduli pada apa yang ada di depanku dan gak punya ambisi. Yang kuharapkan cuma orang-orang suku Taiga bisa baik-baik saja.
balas Iskandar sambil tersenyum tipis. Tidak ada yang salah dengan ucapannya. Dia adalah kepala suku. Wajar saja dia mengkhawatirkan nasib sukunya. Wira dan Iskandar mengobrol dengan gembira dan membahas segala topik. Makin lama, Iskandar makin merasa bahwa pria di depannya itu adalah sosok yang luar biasa. Sementara itu, Wira juga makin kagum dengan kebijaksanaan Iskandar. Tak lama, keduanya sudah setengah mabuk, tetapi semangat mereka belum berkurang. Aku nggak sadar malam sudah selarut ini. Tuan Wira, mari kita lanjutkan besok, ujar Iskandar. Baik, istirahatlah lebih awal, Pak Iskandar, sahut Wira sambil tersenyum. Dia berpamitan dan segera kembali ke tendanya. Iskandar memandang ke arah tenda orang-orang suku Taiga dan menggumam sambil tersenyum. Jangan berperang anak-anakku. Kalian baru saja dewasa. Aku nggak ingin melihat kalian mati dalam peperangan. Usai berkata begitu, Iskandar tertidur dalam keadaan mabuk. Di bawah temaram cahaya bulan, sesosok tubuh diam-diam mendekati tendanya. Bab 882. Keesokan paginya, Wira dibangunkan buru-buru oleh Danu. Gawat, Kak Wira, terjadi sesuatu, ujar Danu. Wira bangun dengan linglung. Dia dan Iskandar minum cukup banyak kemarin malam sehingga kepalanya masih sedikit pusing. Dia perlahan duduk dan bertanya dengan bingung. Terjadi sesuatu. Apa yang terjadi? Danu buru-buru berkata. Pak Iskandar meninggal. Apa? Seru Wira dengan terkejut. Iskandar meninggal. Pria tua ini baru minum-minum dengannya tadi malam. Mengapa dia tahu-tahu meninggal? Kok bisa? Tanya Wira. Rasa kantuknya menguap sepenuhnya dan wajahnya tampak masam. Dia menduga kejadian ini adalah sebuah konspirasi. Pak Iskandar ditikam. Jelas Danu setelah menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia buru-buru melanjutkan. Kak Wira, Pak Tikta dan yang lainnya sudah berjalan ke sini. Mereka pasti akan menuduh kita pembunuhnya. Kita harus cepat pergi. Danu tahu ada beberapa hal yang sulit dijelaskan. Apalagi, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Wira tidak bersalah. Pelaku yang sesungguhnya pasti tahu hal ini dengan jelas sehingga dia berani membunuh Iskandar. Mereka mau menghabisiku dengan cara ini. Ya, boleh juga, ujar Wira sambil mendengus. Iskandar adalah orang yang bijaksana. Kematiannya juga membuat Wira berduka. Meskipun bukan dirinya yang membunuh Iskandar, pria tua itu mati karena dirinya. Hati Wira terasa sangat pedih. Saat ini, mendadak terdengar suara umpatan dari luar. Segera setelahnya, beberapa pria gagah bergegas memasuki tenda Wira. Bajingan dari kerajaan Nuala itu membunuh Pak Iskandar. Ikat dia. Saat orang-orang ini menyerbu masuk, Danu telah menghunus pedangnya. Melihat itu, Wira buru-buru berkata padanya, "Jangan lukai mereka." Danu lantas memutar pedangnya dan menghadapkan punggung pedangnya ke depan. Begitu melihat mereka maju, dia segera menjatuhkan mereka. Pada saat yang sama, pedang treksanya telah menempel di leher seseorang. Danu tahu dia harus mengendalikan situasi. Wira menarik napas dalam-dalam, lalu bangkit dan berjalan keluar tenda. Dia mendapati banyak orang telah menunggunya di sana. Di antaranya, ada Tikta, Ucok, dan Yoga yang merupakan tetua ketiga, serta pria-pria kuat di suku itu. Mereka semua mencurigai Wira sebagai pembunuh. Wira, Pak Iskandar memperlakukanmu dengan baik seperti teman dekat. Tapi, kamu malah melakukan hal biadab begini. Kamu cari mati. Hardik Tikta sambil memandang Wira dengan dingin. Mendengar itu, orang-orang lainnya juga ikut berteriak. Bangsat, kembalikan nyawa Pak Iskandar. Dasar bajingan, kamu lebih rendah dari binatang. Wira, bersiaplah menerima kematianmu. Meski orang-orang ini memakinya, Wira tidak marah karena dia tahu bahwa mereka juga ditipu. Terlebih lagi, kepala suku mereka baru saja mati. Wajar saja mereka marah. Kalian bilang aku membunuhnya. Apa kalian punya bukti? Tanya Wira dengan tenang. Bukti? Butuh bukti apa lagi? Setelah kamu datang, Pak Iskandar mati. Kalau bukan kamu, siapa lagi pelakunya? Balas Tikta sambil mendengus. Bab 883. Mendengar itu, semua orang mengangguk setuju. Sehari setelah Wira tiba di sini, Iskandar meninggal. Jadi, tentu saja Wira menjadi tersangka utama. Rupanya cuma tuduhan tanpa bukti. Pak Tikta,
Aku nggak punya motif untuk membunuh Pak Iskandar. Apa untungnya aku membunuh dia? Lagian, kalau aku membunuh Pak Iskandar, aku seharusnya kabur kemarin malam. Kenapa aku harus menunggu kalian mendatangiku hari ini? Ujar Wira. Siapapun yang bisa menggunakan logikanya bisa melihat bahwa Wira difitnah. Tikta seharusnya juga tahu dengan jelas. Sementara itu, ekspresi Ucok dan Yoga tampak masam. Mereka memahami maksud Wira dan juga tidak percaya bahwa pria itu membunuh Iskandar. Hanya saja, Wira tetap menjadi tersangka utama dalam kasus ini. Didengar dari lancarnya kamu bicara. Kamu pasti sudah menyiapkan kata-kata pembelaan itu sejak awal, kan? Soal alasan kamu membunuh Iskandar, kita akan tahu setelah interogasi, bentak Tikta. Wira menghela napas, lalu berkata, aku sangat menyukai sosok Pak Iskandar. Pembicaraan kami pun berjalan menyenangkan. Aku nggak punya alasan untuk membunuhnya. Ada banyak orang di kerajaan Monoma yang menginginkan aku mati. Apa kalian nggak bisa melihat trik ini? Seseorang jelas ingin menghabisiku dengan cara memfitnahku. Ucok dan Yoga tampak kaget. Mereka tahu bahwa penjelasan Wira masuk akal. Tetapi pembunuh Iskandar belum ditemukan. Pilihan apa yang mereka punya? Mereka tidak bisa membiarkan Wira pergi begitu saja. Nggak usah banyak omong. Kepala suku kami sudah mati. Kami harus membalas dendam. Pokoknya, kami akan membunuhmu. Kalaupun bukan kamu pelakunya, kami lebih baik salah menghukum daripada salah melepaskan orang, seru Tikta. Dia telah bertekad untuk membunuh Wira. Pak Tikta, dari tadi kamu terus memojokkanku. Apa alasanmu? Jangan-jangan kamu memang mengharapkan kematianku, kata Wira sambil memandang Tikta. Wira sudah memiliki tebakan samar dalam hatinya. Tikta terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya pada Wira sejak mereka pertama bertemu. Sekarang, sikapnya bahkan kian kasar. Jika Wira harus menebak siapa pembunuh Iskandar, Tiktalah yang paling dicurigainya. Memang, bajingan dari kerajaan Nuala nggak pantas datang ke kerajaan Monoma. Kamu bahkan membunuh kepala suku kami. Aku memang mau membunuhmu, seru Tikta tanpa peduli. Kamu mau membunuhku demi balas dendam ataukah kamu memang ingin melemparkan kesalahanmu padaku? Pak Tikta, orang yang bersalah nggak perlu takut diselidiki karena kebenaran pasti akan terungkap. Kamu langsung menuduhku membunuh Pak Iskandar tanpa alasan dan bukti yang jelas. Apa kamu nggak merasa bersalah? Balas Wira. Dia bukanlah orang lembek yang mau-mau saja ditindas. Mendengar ini, ekspresi Tikta tiba-tiba berubah serius. Namun, dia lantas mendengus dan berkata, omong kosong. Kamu berani memfitnahku membunuh Pak Iskandar. Kamu mau menabur perselisihan di antara suku Taiga, ya, Wira? Sebenarnya apa rencanamu? Wira berujar dengan dingin. Kalau begitu, mari kita selidiki. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Wira tidak ingin membuang-buang waktu berdebat. Lebih baik dia segera menyelesaikan masalah secepat mungkin. Jadi, Wira langsung mengeluarkan senapannya. Ada kalanya, senjata lebih efektif daripada kata-kata. Dia langsung mengangkat senapan itu dan menembak seekor anjing tidak jauh dari situ. Senjata di tanganku bisa membunuh seseorang dalam sekejap. Aku mengeluarkannya bukan untuk mengancam kalian, tapi untuk menuntut keadilan. Aku akan menyelidiki kematian Pak Iskandar secara pribadi. Kalau aku nggak bisa menemukan kebenarannya hari ini, kalian bisa membunuhku. Bertemu di bab seterusnya. Usai berkata begitu, Wira memandang Tikta dengan sorot mata dingin. Orang inilah yang paling dia curigai sekarang. Tunjukkan arah tendamu. Aku mau memeriksanya, kata Wira lagi dengan tidak sabar. Menurut analisis Wira, Tiktalah yang membunuh Iskandar. Bagaimanapun, pelaku adalah orang yang bisa menemukan tenda Iskandar dalam kegelapan dan membunuhnya diam-diam. Hal itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang luar. Mau apa kamu? Kamu bermaksud mengancam kami. Berani sekali kamu. Hei, bunuh dia, bentak Tikta dengan marah. Wira mendengus dan langsung menembak ke udara. Kemudian, dia berkata penuh peringatan, siapapun yang berani maju akan kutembak mati. Yang kuinginkan cuma kebenaran. Kalau kamu nggak bersalah, kenapa kamu takut aku memeriksa tendamu? Bersambung, ikuti kisah selanjutnya.